Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari satu mata pelajaran teknik pengelasan SMAW Shielded Metal Art Welding pada kelas 11 semester ganjil. Tema yang diambil adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Secara garis besar, materi pada mata pelajaran ini adalah yang pertama tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah pengertian dari alat pelindung diri. Yang ketiga adalah alat pelindung diri dalam pengelasan SMAW. Dan yang keempat adalah basic safety atau dasar-dasar keselamatan. Yang pertama tentang pengertian K3. K3 pengertiannya adalah semua info dan pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, keselamatan kerja juga harus mencakup indikator-indikatornya. Ada dua. Yang pertama adalah indikator keselamatan kerja, dan yang kedua adalah indikator kesehatan. Indikator keselamatan kerja adalah suatu tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan atas manusia, alat atau mesin, gedung atau tempat kerja, dan kerusakan lingkungan hidup. Indikator yang kedua, kesehatan kerja, adalah pencegahan timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja atau pekerjaan. Itu semua adalah pengertian ketiga beserta indikator. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Berikutnya adalah pengertian APD. APD atau sering kita sebut dengan alat pelindung diri, pengertiannya adalah seperangkat alat atau pakaian yang digunakan secara langsung oleh tenaga kerja operator untuk tujuan pencegahan kecelakaan dan perlindungan terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh faktor kimia dan fisik. Indikatornya yang pertama, memberikan perlindungan secara efektif. Kedua, seringan mungkin. Ketiga, dirancang dengan desain yang menarik. Keempat, memenuhi standar. Yang kelima, memiliki struktur bahan yang baik. Dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan gangguan bagi siswa. Jadi harus memenuhi indikator itu supaya disebut alat pelindung diri yang standar atau baik. Nah, dalam proses pengelasan SMAW ada beberapa alat pelindung diri yang sering kita kenal atau sering dipakai. Yang pertama adalah apron. Apron adalah alat pelindung dada, ya, yang digunakan untuk mencegah percikan-percikan api dari proses pengelasan SMAW masuk pada kulit kita atau tubuh kita, sehingga terhalang dengan adanya. Yang kedua adalah goggle acetylene atau kacamata pada proses acetylene, yaitu yang melindungi mata dari pendaharan atau cahaya api pengelasan. Yang ketiga adalah helm las. Sama dengan nomor 2, goggle acetylene berfungsi melindungi mata, tapi kalau yang helm las kepada seluruh, bukan hanya mata tapi juga seluruh muka, yang sehingga jauh lebih aman. Yang keempat adalah pelindung jari atau sarung tangan yang digunakan untuk mencegah timbulnya panas yang akibat proses pengelasan pada. Dan yang kelima adalah pelindung kaki, serta yang terakhir keenam adalah alat pelindung mulut untuk menyaring udara kotor tidak terhirup oleh tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah basic safety. Nah, ini teman-teman. Ketika bicara tentang K3, jadi kita tidak hanya bicara perlindungan diri saja, tapi juga bicara tentang perlindungan teman kerja, perlindungan benda kerja, dan perlindungan alat bantu kerja. Sehingga semua yang membantu proses pekerjaan kita terlindungi dengan baik. Itulah pentingnya basic safety dalam proses K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya adalah data yang sering kita temukan di lapangan, bahwa kecelakaan kerja lebih banyak karena faktor human error, faktor manusia. Bahkan data yang diperoleh dari beberapa industri adalah lebih dari 85% faktor kecelakaan kerja akibat dari faktor
kesehatan manusianya. Dan ini penting diperhatikan oleh kita semua. Yang kedua adalah faktor mesin. Ya. Yang ketiga adalah faktor material. Dan yang keempat faktor lingkungan. Ya, itu adalah urutan-urutan yang penyumbang kecelakaan kerja. Saya kira seperti itu. Dan mohon teman-teman memperhatikan betul ketika proses kerja di bengkel atau di industri. Demikian teman-teman materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam